Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kali ini kita akan buat salad jelly ball dengan bahan ekonomis tapi rasanya enak banget. Insya Allah kalau dijual di dalam bulan puasa laris manis. Salad jelly bola-bola buah yang lagi viral, yang rasanya enak, bikinnya mudah banget. Cocok banget ya untuk ide takjil di bulan Ramadan. Seriusan ini teman-teman, nyesel banget baru nemuin resep salad jelly ball yang selezat ini rasanya. Itu nggak bikin enak rasanya ya kuahnya, apalagi cara bikin itu nggak perlu repot-repot untuk meracik sausnya. Karena bentuknya unik, ini bisa banget hasilin ratusan ribu setiap harinya untuk jualan, asalkan konsisten ya guys. Siapkan 80 gram melon, pastikan melonnya yang manis ya teman-teman, dan kupas kulitnya. Kemudian ini kita potong kecil-kecil sebanyak 33 potongan. Potong 33 irisan seperti ini. Kemudian siapkan cetakan bulat ukuran seperti ini. Kemudian saya isi 33 lubang. Adapun satu cetakan isinya 22 lubang. Agar genap menjadi 33 lubang, saya tambahkan lagi dengan cetakan berikutnya isi 11 lubang. Siapkan 150 gram semangka. Usahakan pakai semangkanya tanpa biji ya, supaya nggak repot-repot misahin bijinya. Ini sudah saya kupas dulu kulit semangkanya, kemudian kita potong-potong sebanyak 33 irisan. Nah ini dia, sudah saya potong menjadi 33 irisan. Masukkan ke dalam cetakan. Siapkan 60 gram anggur merah, ini sudah dicuci bersih. Kemudian ya anggurnya akan kita potong-potong menjadi 33 irisan juga. Kalau ada bijinya bisa kita buang dulu ya. Jadi caranya dipotong belah menjadi dua dulu, setelah dibelah dua, kemudian setiap belahan kita potong menjadi 3. Jadi setiap satu potong buah anggur ada 6 buah irisan. Siapkan 60 gram apel yang sudah dikupas kulitnya dan dibuang bijinya. Kemudian apel ini kita potong menjadi 33 irisan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Dalam setiap cetakan ada 22 lubang. Kemudian tambah 11 lubang lagi ke dalam cetakan berikutnya. Siapkan 75 gram nanas. Di sini sudah saya kupas kulitnya. Kemudian aku akan menggunakan nanas yang manis. Langsung aja kita potong nanasnya kecil-kecil sebanyak 33 irisan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Nah seperti ini, masukkan sampai totalnya 33 lubang. Kemudian siapkan 100 gram buah naga. Ini buah naganya sudah saya kupas kulitnya. Kemudian kita akan potong-potong juga menjadi 33 irisan. Lalu masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Berhubung cetakan saya ada 22 lubang, maka yang 11 lubang di cetakan berikutnya. Selanjutnya masukkan 3 bungkus Nutrijel Plant 3 saset, jadi masing-masing per sasetnya 15 gram. Kemudian tambahkan agar-agar plain 1 bungkus, kemasan 7 gram. Ini supaya kokoh ya, agar jelinya nggak letoy gitu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan gula pasir semuanya. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur rata. Baru setelah itu masukkan air sebanyak 2 liter. Masukkan semuanya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masak sampai mendidih. Nah ini dia sudah benar-benar mendidih seperti ini. Kemudian matikan api kompornya. Lalu tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Nah ini dia uap panasnya sudah berkurang. Sekarang kita akan ambil 320 ml larutan Nutrijel. Kemudian masukkan ke dalam cetakan yang sudah terisi dengan irisan buah. Pastikan buah tepat di tengah-tengah lubangnya ya. Kemudian tutup. Ini kita tutup pelan-pelan aja. Jangan terlalu ditekan-tekan supaya Nutrijelnya ini tidak banyak keluar ya. Kalau Nutrijelnya banyak keluar, nanti Nutrijelnya tidak bulat sempurna. Ini kita tekan cukup pelan-pelan aja sampai lubangnya itu tertutup dengan Nutrijel. Kemudian biarkan sampai padat. Tuang lagi 320 ml larutan Nutrijel ke dalam cetakan yang sudah terisi dengan buah. Pastikan lagi buah tepat berada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian tutup pelan-pelan aja seperti tadi ya caranya di atas. Jadi setiap satu cetakan isinya 22 buah, kemudian diisi dengan 11 lubang. Jadi totalnya semua 33 lubang setiap satu buahnya. Nanti nutupnya jangan terlalu kuat-kuat ya teman-teman. Tutupnya pelan-pelan aja dan memenuhi lubangnya. Tuang lagi larutan 320 ml Nutrijel yang sudah terisi potongan buah melon. Kemudian tutup pelan-pelan aja.
Nutupnya jangan terlalu kuat-kuat banget ya, supaya nanti bisa bulat sempurna. Pastikan lubang-lubangnya terisi dengan larutan Nutrigelnya. Setelah 1 atau sampai 3 jam, cetakan pun sudah dingin dan jelly buahnya pun sudah padat. Buka semua buahnya, nah hasilnya seperti ini, bulat sempurna. Nah ini ada jelly buah semangka dan buah nanas, sudah saya buka, hasilnya cantik banget ya. Kemudian ini sisanya cetakan buah semangka, jelly semangka yang isinya 22 ditambah 11 lubang. Jadi total 33 lubang. Adapun ini adalah jelly buah nanas. Ini adalah jelly buah anggur. Kita akan buka pakai bantuan tusukan sate seperti ini. Nah, nanti kita potong bagian pinggirnya satu persatu. Tuh. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia ada jelly buah apel, buah nanas, jelly buah naga, dan jelly buah anggur. Semuanya sudah saya keluarkan dari cetakan dan sudah saya pindahkan ke dalam wadah. Untuk kuah saladnya, siapkan 300 ml susu kental manis, ini sudah saya siapkan. Lalu masukkan ke dalam panci, tuangkan semuanya. Lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 600 ml air. Lalu aduk sampai tercampur rata. Sampai tepung maizenanya larut. Kalau sudah, masak sampai mendidih. Aduk-aduk dulu sampai betul-betul tercampur rata. Aduk sampai maizenanya agar nggak gosong di bagian bawah panci ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian masukkan 40 gram keju parut. Lalu aduk rata lagi sampai tercampur rata. Kemudian biarkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, masukkan 200 gram mayones. Lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Aduk dengan menggunakan whisker biar cepat larutnya. Dan di sini tes rasanya ya. Kalau kurang manis, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Siapkan wadah bulat tin wall ukuran 200 ml. Siapkan wadah bulat tin wall ukuran 200 ml. Ini sudah ada tutupnya juga. Langsung saja untuk resep ini kita siapkan 22 pieces. Satu wadah ini kita bisa isi 9 jelly buah. Karena tadi kita memakai 6 cetakan, ini masing-masing 6 cetakan ini ada 33 lubang yang bisa menghasilkan 198 butir jelly. Maka kalau kita bagi 22 wadah seperti ini, bisa kita isi masing-masing 9 butir untuk per wadahnya. Oke, kita lakukan sisanya sampai selesai. Nah, seperti ini ya, isi wadahnya per piece-nya 9 pieces per wadahnya sampai selesai. Nah, ini dia, sudah terisi jelly ball seperti ini, isi per wadahnya 9 pieces. Masukkan kuah saladnya yang sudah dingin. Ini benar-benar saladnya sudah benar-benar dingin ya. Kita tuangkan kurang lebih sekitar 1 centong, atau bisa juga untuk satu resep cukup untuk 22 per wadahnya. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya saya pindahkan ke dalam wadah. Untuk toppingnya, siapkan 75 gram keju parut. Kemudian kita masukkan setengah sendok makan keju yang sudah diparut untuk tiap wadahnya. Kemudian tutup menggunakan tutup wadah tin wall. Lalu diberikan stiker thank you supaya makin cantik di atasnya cup. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah ditutup dengan cup, kemudian diberi stiker thank you biar makin cantik dalam cara penjualannya. Untuk jualan, sediakan sendok plastik bebek seperti ini. Nah, ini dia salad fruity jelly ball siap untuk dinikmati atau dijual untuk menu takjil di dalam bulan puasa. Nah, oke. Teman-teman bisa bikin jelinya pagi, bikin kuahnya siang. Nanti agak habis asaran, teman-teman bisa langsung packing. Insya Allah nggak berair dan rasanya pun tetap enak. Nah, ini dia secara penampilan menarik banget bukan? Dan rasanya pun walaupun memakai bahan ekonomis, tapi rasanya ini enak banget. Nggak kalah pakai bahan premium. Insya Allah semua orang pasti suka. Dari modal Rp74.865, dapatnya 22 cup. Modal per cupnya jatuh di harga Rp3.042. Kita bisa menjual mulai dari harga Rp5.000 atau sampai Rp6.000. Itu udah untung banget. Atau sesuaikan aja dengan keinginan di modal di daerahnya masing-masing. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.